Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Aan dan terima kasih buat teman-teman yang sudah like dan subscribe di channel ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya biar Aan tetap bisa berkembang dan bisa upload video-video yang lain. Oke teman-teman, kali ini saya mau membahas tentang mobil yang menarik nih. Ini mobil salah satu mobil yang terlaris di Jepang dan sekarang ada di Indonesia. Pasti udah tahu kan mobil apa itu? Nah, adalah Toyota Race. Ini baru aja diluncurkan beberapa minggu yang lalu dan ini baru sempat untuk bikin videonya. Yuk, seperti apa sih mobilnya dan apa aja kelebihannya? Mari kita lihat bareng-bareng. Those hands and lights can't stop me. I just hold on for dear life. Yeah, I can't give up this feeling that I get when looking down from the sky. When I'm with you, when I'm with you, I'm with you. This high. Kita lihat di bagian depan ada apa aja. Kita lihat dari desainnya dulu. Jadi desainnya ini dari bentuk grill ini menggunakan model trapezoidal. Jadi kayak model trapesium gitu ya. Ini ciri khasnya Toyota. Nah, di sana ada Veloz itu juga sama, modelnya mirip trapezoidal. Kemudian di grillnya ini warnanya dark chrome. Ini dark chrome. Kemudian ini kayak sarang lebah. Nah, kemudian desain lampunya ini udah pakai LED multi reflektor. Kemudian yang menarik di sini untuk lampu sennya ini sudah pakai sekuensial. Sudah kayak mobil mahal ya teman-teman. Padahal harganya nggak mahal sih, tapi fiturnya dari depan aja udah kelihatan oke. Kemudian di bawahnya di sini ada ini buat DRL, kemudian ini fog lampnya masih biasa. Nah, ini kan yang varian GR sudah pakai body kit. Sudah pakai aero kit dari depan nanti sampai ke belakang. Nah, sekarang kita lihat di bagian samping. Di bagian samping ini kelihatan SUV-nya ini sudah pakai overfender. Kemudian peleknya juga menggunakan pelek ukuran 17 in dengan ukuran ban 205/60. Nah, di bagian samping untuk tampilannya ini juga cukup sporty karena sudah pakai side skirt. Jadi body kit itu dari depan, side skirt sama di belakang. Nah, kemudian di bagian sini ada emblem turbo. Karena ini mesinnya sudah pakai turbo, spionnya udah seperti ini. Kayak punyanya Toyota Rush. Ini varian yang two tone color. Jadi untuk atapnya ini warnanya hitam.
Ada dua varian, yang single tone sama two tone color. Sudah dilengkapi dengan talang air juga. Kemudian di bagian belakang sini, di pintu belakang tepatnya, ada emblem GR. Kenapa sih kok nggak pakai TRD, kok pakainya GR? Jadi GR itu juga divisi sportnya Toyota, atau ini kepanjangan dari Gazoo Racing. Tapi bukan GR, kalau yang kemarin keluar itu kan GR Supra, tapi ini Race GR. Artinya basicnya itu apa namanya, cuma mendapat sentuhan GR-nya saja. Tapi kalau yang kayak Toyota Supra itu GR Supra lah, itu memang produk dari GR langsung gitu. Oke, sekarang kita ke bagian belakang. Di bagian belakang ini ornamennya juga pakai model dark chrome glossy, ada emblem race, dan ini ada emblem 50 tahun Toyota. GR Sport. Untuk body kit juga sudah dilengkapi dengan pakai sensor parkir. Nah, wiper juga sudah ada, spoiler sudah menggunakan lampu. Nah, ketika dibuka bagasinya ini cukup luas, dan ini modelnya kan flat. Tapi kalau teman-teman mau naruh barang yang agak luas, ini bisa disetel lebih dalam. Artinya nanti bagasinya jadi lebih luas. Sudah ada lampu di dalam bagasi, dan di sini nanti tempat toolkitnya di sini. Nah, sekarang kita coba masuk ke bagian dalam. Sebelum kita masuk, ini untuk remote-nya ini cukup unik, berbeda dengan remote Toyota yang lain. Karena di sini cuma ada tombol unlock. Locknya di mana ya? Nah, ini kan kalau untuk logonya itu untuk unlock, untuk lock. Jadi di logonya dipencet, ini dia udah unlock. Nah, itu sudah otomatis ya untuk spionnya, auto retractable. Nah, bukanya bisa dari sini. Kita kunci lagi. Nah, ini sudah ada smart entry. Smart entry modelnya kayak gini. Wow, cukup mewah. Dilihat dari harganya yang nggak sampai 300 juta, tapi fiturnya ini cukup banyak. Kita lihat dari door trimnya dulu. Di door trim ini sudah pakai kulit. Nah, di sini pegangannya ini ciri khas kayak SUV ya, pasti pegangannya maco kayak gini. Kemudian untuk joknya ini ada kulit, tapi di tengah ini fabric. Nah, di pinggirnya ini kan sudah kulit, tapi tengahnya ini fabric. Jadi pasti untuk duduknya sih lebih nyaman, karena kalau di fabric itu apa ya, nggak gerah untuk di bagian punggung. Oke, sekarang kita coba masuk. Biasanya mobil Toyota itu start stop engine-nya, tombolnya itu di sebelah kanan, tapi ini ada di sebelah kiri. Mungkin karena mengadopsi di Jepang sana ya. Oke, coba kita nyalain. Wah, MID-nya ini keren banget teman-teman. MID-nya keren. MID-nya ini keren. Ini untuk AC-nya sudah digital otomatis. Nah, ini karena mobil display jadi bensinnya habis. Ada indikatornya. Ini full digital ya. Speedometernya ini full digital. Jadi baik RPM dan lain-lainnya itu digital.
Untuk detailnya mungkin akan kita bahas next time di video selanjutnya. Kita bahas untuk overallnya aja. Di sini sudah ada pedal shift. Kemudian ini untuk audio switch steeringnya di sini. Ini untuk MID-nya teman-teman. Untuk mengatur MID-nya di sini. Switch steeringnya ada di sebelah kanan. Ini nggak biasa sih, biasanya kan yang di sebelah kiri, tapi ini dibalik. Nggak tahu, mungkin disesuaikan sama model Jepang. Head unitnya ini modelnya floating, jadi kayak mengambang. Dan di belakangnya itu juga nggak terlalu tebel. Fiturnya apa aja kita lihat. Wow, AC-nya terlalu kenceng, coba tak kecilin. Ini pakai T-Link kayak model Toyota yang lain. Kemudian USB M Toyota. Ini cuma ukurannya ini 9 in, jadi mantap sekali. Terus ini yang varian GR Sport biasa. Jadi ada GR Sport ada dua, yang versi TSS sama yang biasa. Kalau yang TSS nanti fiturnya lebih lengkap, pakai Toyota Safety Sense. Nanti mungkin kalau pas ada unitnya bisa saya buatin videonya lagi. Nah, kita coba lihat yang ada dulu ya. Ini buat cup holder. Kemudian ini untuk spionnya juga sudah ada anti silaunya. Nah, ini ada peringatan seatbelt di baris kedua. Terus di sini ada lampu, ada kaca di sini. Ini juga di sini ada. Kemudian ini transmisinya menggunakan CVT teman-teman. CVT dengan ada mode manual atau mode sportnya. Kemudian untuk di sini ada port charger. Jadi ini langsung USB charger. Ditambah lagi ada port 12 volt. Jadi ini kan bisa buat macam-macam, misalkan nggak vakum dan lain-lain. Tapi yang ini khusus untuk charger, langsung USB. Kemudian di sebelah sini ada console box. Ini juga bisa difungsikan sebagai armrest. Cukup nyaman. Ini untuk setirnya, pengaturannya tilt steering ya, naik turun. Kemudian di sini cup holdernya cukup banyak. Cup holder di bawah ada, kemudian di sini ada. Terus kita lihat di bagian belakang. Di bagian belakang masih cukup lega. Ini tinggi saya 178 cm dan untuk legroomnya masih sisa. Juga ada headrestnya 3, seatbelt 3 titik semua. Kemudian di belakang juga sudah dilengkapi dengan ini port buat charger. Nggak kelihatan ya, sebentar. Nah, ini di belakang sudah ada port chargernya. Di sini juga bisa buat naruh barang. Juga ada cup holdernya. Nah, ini juga dapat yang special edition untuk karpetnya, edisi 50 tahun Toyota. Jadi untuk mobil-mobil yang produksi bulan April itu dapat karpet 50 tahun dan emblem 50 tahun di belakang. Nah, sekarang kita lihat di ruang mesinnya. Salah satu yang menarik di mobil ini adalah mesinnya, yakni menggunakan mesin 1000 cc turbo 3 silinder. Walaupun 1000 cc, mesin ini bisa menghasilkan 98 PS di 6000 rpm.
karena ada turbonya. Kalau nggak pakai turbo ya nggak sampai sih segitu. Jadi nggak perlu khawatir kalau untuk tenaganya. Untuk di semua varian 1000 cc turbo ini sudah menggunakan Hill Start Assist dan Vehicle Stability Control. Oh iya, ada juga power mode. Jadi kalau yang seneng berkendara kenceng itu bisa pakai power mode. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila video ini bermanfaat, silahkan like dan share ke teman-teman kamu. Nah, apabila ada pertanyaan terkait mobil ini, bisa disampaikan di kolom komentar ya. Untuk harga sudah saya tulis di kolom deskripsi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam.